Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah sampai hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan, umur yang berkah. Anak-anakku, ini minggu kedua di bulan Oktober. Alhamdulillah kalian sudah menerima rapot tengah semester. Itu adalah gambaran apa yang telah kalian kerjakan di tengah semester pertama, yaitu kurang lebih 3 bulan. Dari rapot sisipan itu atau rapot tengah semester bisa kalian lihat apa yang sudah dicapai oleh kalian. Banyak sekali ada yang nilainya kosong, ada juga yang nilainya penuh tapi pas-pasan, dan alhamdulillah ada yang nilainya bagus. Tentunya semua itu sesuai dengan usahanya masing-masing, sesuai dengan kerja kerasnya masing-masing. Kalau kalian tidak mengerjakan, otomatis nilai tidak ada keluar. Kalau kalian mengerjakan tapi sudah terakhir dan itu sudah dikumpulkan dari yang banyak sekali, tertimbun, akhirnya terakhir mengumpulkan, itu pun nilainya juga akan lain dengan yang begitu ada tugas langsung dikerjakan, dikumpulkan. Begitu ada video dicermati, kemudian dilihat dengan seksama, tidak bisa kemudian ditanyakan, dikerjakan tugasnya, tentu nilainya akan lain. Jadi semuanya sesuai dengan usahanya masing-masing. Dan ini lagi selalu yang saya tekankan, kalian itu bertanggung jawab pada diri kalian masing-masing. Kalau Bapak Ibu guru bertanggung jawab pada siswanya. Jadi kalau seperti Bu Iwi ada 5 kelas, ya itu 5 kelas itu. Jadi kalau ada tugas jangan sampai tanya, Bu, saya tugas mana yang belum loh? Yang punya tugas siapa? Kamu apa Bu Guru? Ya kamu harus catat. Oh, tugas pertama itu halaman sekian sampai sekian nomor ini. Tugas kedua dicatat. Di tiap video kan ada tugasnya. Tugas kedua kamu catat di catatan, kamu harus punya buku catatan untuk tugasnya, misalnya di buku kecil gitu, di notebooknya. Ini tugas kedua. Untuk matematika tugas pertama halaman sekian, untuk bahasa Indonesia tugas pertama halaman sekian, terus itu punya catatan. Sehingga kalau kamu ndak mengerjakan, oh saya belum, minggu ini apa yang harus saya kerjakan, minggu ini apa yang belum saya kumpulkan, itu terdeteksi. Sehingga nggak tanya ke Bapak Ibu gurunya, Bu saya ini yang belum tugas yang mana, Bu tugasnya saya yang belum halaman berapa. Loh, kalau Bapak Ibu guru memberikan kayak Bu Iwi memberikan 10 tugas kepada 200 anak, berarti kan ada 2000 anak, 2000 tugas anak yang harus dinilai. Terus kamu tanya, Bu punya saya yang mana? Terus tanyanya itu sudah tugas, misalnya tugas ke-10, ya apa? Mau mencarinya. Nah seperti itu. Sehingga kalian harus belajar bertanggung jawab pada diri kalian masing-masing. Kemudian juga begini, kalau tanya tugas atau tanya apa yang belum, atau misalnya ada yang tidak cocok tugasnya, silahkan kamu tanyanya di sekolah. Jangan tanya lewat HP. Kenapa? Karena kan bayangkan kalau sudah di luar jam tugasnya Bapak Ibu guru, misalnya jam 9 malam, kadang ada jam 12 malam tanya. Nah itu kan tidak pantas, tidak sopan, dan Bapak Ibu guru pun juga perlu istirahat.
Jadi kalau misalnya enggak dibalas oleh Bapak Ibu guru ya itu maklum. Nah, oke. Dari situ bisa kalian ambil hikmahnya, dari situ bisa kalian pelajari apa yang harus kalian lakukan. Sekarang saya lanjutkan, yaitu persamaan garis lurus. Yang pertama, persamaan garis lurus Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Yang kita pelajari terlebih dahulu adalah Y sama dengan MX. Jadi kalau ada persamaan garis Y sama dengan MX, di mana M itu adalah gradien, maka kalau ada persamaan garis yang persamaannya Y sama dengan MX, gradiennya M dan melalui titik pangkal 0,0. Kalau ada persamaan garis Y sama dengan MX, pasti persamaan garis tersebut melalui 0,0. Seperti pada gambar ini contohnya. Contohnya Y sama dengan min sepertiga X. Nah, itu pasti melalui titik 0,0 atau titik pangkal. Y sama dengan 2X ini. Nah, itu juga pasti melalui titik pangkal 0,0. Kenapa? Karena persamaannya Y sama dengan MX. Lanjut. Contoh, garis G pada gambar di samping melalui titik pangkal ordinat, yaitu melalui titik pangkal koordinat dan melalui titik 3,2. Tentukan persamaan garisnya. Nah, kalau kita gambarnya seperti di samping ini. Melalui titik pangkal 0,0, kemudian melalui titik 3,2. Nah, dari dua titik ini bisa kita buat satu garis lurus. Lubu bagaimana menggambarnya garis? Kita bisa gunakan itu GeoGebra. Kalian kan kemarin sudah pada saat koordinat kartesius kalian sudah diajari bagaimana kita menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambar garis. Nah, bisa kita aplikasikan. Nah, kalau pada buku kalian kamu harus menggunakan kertas berpeta atau buku kotak-kotak. Beli satu aja. Kamu bisa urunan dengan teman satu bangku, jadi bisa dipotong, ditempel, sehingga gambarnya pun akan sesuai dan rapi. Lanjut, tentukan persamaan garis tersebut. Nah, kalau kita gambar garisnya seperti itu, bagaimana persamaannya? Gini, gradien garis G, jangan lupa kemarin gradien bagaimana mencarinya. Kalau gradien itu melalui dua titik, itu pertemuan yang terdahulu. Kita bisa mencari gradien melalui dua titik, atau kita bisa mencari gradien melalui gambar. Kalau melalui gambar seperti ini, kamu lihat tetap gradien itu adalah perubahan komponen Y dibagi perubahan komponen X. Nah, perubahan komponen Y-nya bagaimana? Y-nya adalah berarti ke atas 2. Berarti 2 dan ke kanan itu sebanyak ke kanan sebanyak 3. Titiknya kan 3,2. Sehingga hasilnya adalah 2/3. Atau kalian juga bisa mencari gradien melalui dua titik seperti kemarin. Y2 min Y1 per X2 min X1. X1 Y1 nya 0,0, ini titik pusat, kemudian 3,2 bisa, sehingga ketemulah 2/3 juga. Nah, karena melalui titik pangkal 0,0, maka persamaan garisnya Y sama dengan MX, di mana M itu adalah gradien. Sehingga persamaan garisnya Y sama dengan 2/3X. Nah, saya terima ya, mengerti ya? Nah, ini
Kemudian ada contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui pangkal koordinat dan bergradien min 2,5. Pangkal koordinat berarti melalui titik 0,0. Kalau melalui titik 0,0 maka persamaan garisnya Y sama dengan MX. Kalau M-nya min 2,5 kan enak sudah langsung. Y sama dengan MX, berarti Y sama dengan min 2,5 X. Tidak ada masalah ya, saya lanjutkan. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan min 1 per 3 X. Min 1 per 3 X bisa kita jadikan pecahan biasa dulu. Kelas 1 dulu, kelas 7. Berarti jadinya min 4 per 3, itu gradiennya. Jadi perubahan nilai Y-nya min 4, perubahan nilai X-nya adalah 3. Bergerak dari titik 0,0 bergerak 3 satuan ke kanan, kemudian 4 satuan ke bawah. Sehingga gambarnya seperti ini. 3 satuan ke kanan, karena Y-nya kan min 4, kalau min kan ke bawah, kalau plus itu ke kanan atau ke kiri. Jadi 3 ke kanan, 4 ke bawah melalui titik 0,0. Dari 2 titik bisa kita buat satu garis lurus. Nah, tinggal dihubungkan titik 3,4 dengan 0,0 sehingga didapatlah garis Y sama dengan min 1 per 3 X. Bisa diterima ya, saya lanjutkan. Yang B sekarang, persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Hubungan antara persamaan garis, gradien, dan titik potong dengan sumbu Y ditujukan pada tabel berikut. Nah, itu ada gambarnya, ada tabelnya. Misalnya Y sama dengan 3 per 4. Berarti Y sama dengan 3 per 4 X. Berarti gradiennya itu adalah 3 per 4. Karena Y sama dengan MX, maka melalui titik 0,0. Nah, sekarang yang kedua, Y sama dengan 3 per 4 X plus 2. Berarti gradiennya adalah 3 per 4. Karena ada plus 2-nya, berarti melalui titik 0,2. Ini gambar yang kedua. Nah, itu yang saya centang. Gambarnya di sampingnya. Kemudian Y sama dengan 3 per 4 X plus 5. Berarti gradiennya 3 per 4 dan melalui titik 0,5. Ini yang kedua, garis K, dilihat di gambar. Kemudian garis Y sama dengan 3 per 4 X min 3. Berarti gradiennya 3 per 4 melalui titik 0, min 3. Itu garis Q di sampingnya. Kamu bisa membayangkan. Kemarin kamu sudah mempelajari bagaimana hubungan dari dua garis atau lebih. Kalau garis-garis itu saling sejajar, maka gradiennya akan sama. Nah, lihat ada 4 garis ini, kalau kita lihat kan gradiennya sama 3 per 4. Maka akan sejajar garisnya. Lanjut. Persamaan garis Y sama dengan MX plus C, di mana M itu adalah gradien dan C itu adalah melalui titik. Titiknya adalah 0, C. 0, C itu adalah titik potong dengan sumbu Y. Kita lanjutkan. Contoh sekarang. Tentukan persamaan garis yang melalui persamaan garis berikut. A. Garis bergradien 4 dan melalui titik 0, min 7. B.
Gradien garis min 3,5 dan melalui titik 0,5. Gradiennya 4, maka M-nya sama dengan 4. Melalui titik 0, min 7, maka C-nya adalah min 7. Berarti persamaan garisnya adalah, karena tidak melalui 0,0, maka persamaan garisnya Y sama dengan MX plus C. Ya tinggal disubstitusi. Y sama dengan M-nya itu 4, X, C-nya min 7. Berarti persamaannya Y sama dengan MX min 7. Yang B, gradiennya min 3,5. Kemudian melalui titik 0,5. Berarti Y sama dengan MX plus C. M-nya min 3,5 dan C-nya plus 5. Mudah bukan? Kita lanjutkan. Garis L di samping melalui titik 0,3 dan 3,1. Tentukan persamaan garisnya. Nah, kita bisa mencarinya dengan Y sama dengan MX plus C. Loh, M-nya bagaimana? Kan ini M-nya tidak ketemu. Kamu bisa menggunakan bagaimana cara mencari gradien kemarin. Ada yaitu dengan gambar komponen Y dibagi komponen X. Atau yang kedua jika melalui 2 titik. Apa? Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, karena ini melalui 2 titik, kita bisa gunakan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini melalui titik 0,3 berarti Y2-nya 1, terus Y1-nya 3, berarti 1 dikurangi 3 ada min 2. Kemudian X2-nya 3, X1-nya 0, berarti 3 kurangi 0 sama dengan 3. Hingga hasilnya min 2 per 3. Terus melalui titik C. Titik C-nya adalah titik potong dengan sumbu Y 0,3. Sehingga persamaannya Y sama dengan MX plus C. M-nya min 2 per 3 dan C-nya adalah 3. Sehingga persamaannya Y sama dengan min 2 per 3X plus 3. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan kalian cermati terlebih dahulu. Nah, apa yang sudah saya jelaskan barusan itu kalian catat di buku catatannya masing-masing. Nantinya buku catatan itu dikumpulkan juga. Jadi nanti ngumpulkan 2, ada buku tugas dan buku catatan. Sampai sini yang kita pelajari bisa kamu nanti rangkum di bukumu, tinggal dicatat. Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang kita telah pelajari. Jadi kita mempelajari bagaimana mencari persamaan garis, yaitu persamaan garis Y sama dengan MX. Yang kedua, persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Apa bedanya? Kalau persamaan garis Y sama dengan MX, maka garis itu melalui titik pangkal, yaitu 0,0 dan bergradien M. Bagaimana mencari persamaan garis Y sama dengan MX plus C? Maka persamaan garis itu memiliki gradien M dan melalui titik yang memotong sumbu Y yaitu 0, C. Oke, apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat dan terus semangat menuntut ilmu, jangan pernah menyerah apapun keadaannya. Tugasnya nanti menyusul halaman berapa. Dan tugas yang minggu kemarin itu silahkan dikumpulkan di mejanya Bu Iwi. Dan yang sudah
ngumpulkan, itu juga sudah saya nilai, silahkan bisa diambil di mejanya Bu Iwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.